kan banyak nih yang bertanya, oh ini tuh broker A ini ternyata broker bandar nih. Nah, yang broker yang bener tuh broker yang B gitu kan. Nah, kalau kayak saya pribadi kan bingung, mana nih broker yang bener? Kita mau ikut broker yang mana nih gitu. Yang teregulasi pun ada yang kena masalah. Kemarin aku lihat ada kasus di Jawa Barat, itu ada kita nggak bisa sebut brokernya broker apa. Tapi itu kan viral banget, di mana posisi si trader itu nggak bisa ngambil uangnya senilai 4 miliar. 4 miliar? 4 miliar itu lewat aja. Udah berapa bulan diurus, dan ini broker teregulasi loh. Makanya aku bilang jaminan apa itu kayaknya itu udah susah sekarang ini kita bedakan itu. Dan kalau di dalam komunitas kita pun ada banyak kasus kan, kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kesimpulannya mana yang kira-kira nyaman dipakai, kemudian withdrawal aman, depositnya aman, transaksi kita aman, ya wis itu aja. Dan aku nggak bisa rekomendasikan ya, nggak bisa rekomendasikan broker A, broker B atau broker C, karena kita nggak ada urusan sama broker manapun. Kemudian aku mau cerita satu pengalaman, ada 2 broker yang menawarkan kerjasama nih ceritanya. Broker menawarkan kerjasama? Ya, broker nawarin kerjasama ya, mungkin kayak IP lah ya. Oke. Dari 2 broker ini ada satu broker yang ngasih penawaran untuk satu user, satu kepala yang berhasil aku buat dia itu daftar di broker ini. Itu aku dapat fee $400 satu kepala. Satu akun? Ya, satu akun itu aku dapat $400. Terus yang kedua, satu kepala itu aku dapat $600. Kalian aja tuh kalau aku bisa dapat 1000 user atau dapat 100 user, luar biasa. Pertanyaanku begini, dari 2 broker ini mereka kan ngasih penawaran ada 2 nih. Yang pertama ini ada satu kepala 400 USD, yang satu kurang lebih 600 USD. Dan itu abang bisa buktikan, dalam arti itu benar ada penawaran model seperti itu? Ya benar, tapi memang aku nggak ambil itu. Tapi aku sempat komunikasi sama anggota di komunitas. Jadi sistemnya kemarin tuh mau kita kerjain aja. Jadi ini project ini kita ambil aja. Kemudian kalian nanti daftar dan deposit. Kemudian profitnya, pembayarannya kita bagi-bagi semua nanti sama anak-anak di komunitas. Cuma nggak sampai kejadian sih waktu itu. Ya ini yang nggak terpublikasi. Trader pemula nggak tahu tentang ini, ya kan? Ya, pasti. Nah, kita bisa tahu ya karena kita punya komunitas. Dan otomatis ada beberapa penawaran-penawaran yang konsepnya memang seperti itu. Ya, dengan hitungan satu kepala aja sudah dapat 400 USD. Kali dengan user nggak usah banyak lah, 100 saja sudah lumayan ya. Lumayan banget. Panci udah nggak melayang itu bang. Itu dia makanya. Kenapa dengan seperti broker sampai berani menawarkan seperti itu? Apakah memang kita pada saat deposit awal harus besar? Deposit itu untuk yang satu akun itu di $100. Kemudian yang satunya lagi itu persyaratan deposit satu akun itu 200 USD minimal. Jadi setelah mereka deposit, aku dapat tuh. Jadi aku dapat $600 atau aku ambil yang $400. Berarti dari pendaftaran itu broker itu sudah berani untuk rugi dulu dong. Ya, kurang lebih. Ya dari hitung-hitungan seperti itu. Satu kepala 100. Ya, sedangkan pada saat orang itu daftar 100, dia sudah mengeluarkan uang 300 berarti kan. Kalau yang nilai 400. Aku juga nggak terlalu dalam memahami tentang dunia perbrokeran, ya kan. Cuma ya itu pengalamanku ditawarin 2 kali dengan nilai yang cukup fantastis itu. Luar biasa. Dan mungkin kalau aku pribadi udah pasti aku ambil. Karena kan nilainya luar biasa banget tanpa kita harus repot-repot. Ya kita trading udah ketahuan kan, satu orang daftar aja masuk 300-400 loh. Pertanyaan terakhir untuk tentang broker ya. Sederhana sih untuk orang-orang yang memang nggak paham broker. Apa sih tipsnya nih bang? Biar kita bisa bedain atau mungkin minimal kita bisa tahu lah broker ini bandar atau tidak. Gini, kalau kita mau cari solusi gimana caranya dapetin broker yang bagus, ini udah sulit juga sekarang. Tidak semua broker itu mau kasih data tik per tik gitu kan. Nggak bisa kita buat cek semuanya itu, nggak bisa sekarang, susah. Makanya aku nggak bisa merekomendasikan broker yang mana yang bisa dipakai
Jadi itu udah di luar jangkauanku, mungkin teman-teman bisa review sendiri lah ya. Gitu. Pembahasan selanjutnya, yang tadi memang agak-agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Udahlah kita gantilah ke indikator ya, indikator. Kayak bicara indikator bang, gitu kan. Kan yang banyak orang awam nih, mungkin indikator itu bisa memberikan informasi arah harga atau kalau arah enggak sih. Dari dulu aku pernah sampaikan tentang indikator. Gunakan indikator ini kan sebatas alat bantu aja. Jadi alat bantu indikatornya lebih kepada entry point, bukan untuk menentukan arahnya mau kemana. Indikator ini kan terbentuk setelah harga udah jadi. Jadi ya kita realistis aja, gak mungkin bisa ngikutin informasi dari indikator untuk nentuin arah ini mau kemana. Gak mungkin banget itu. Jadi indikator ini bisa kita manfaatkan sebagai alat bantu untuk mendapatkan sub entry misalkan, zero float. Jadi intinya poinnya buat entry point lah. Berarti untuk membaca arah harga sangat kecil, atau menurut abang sangat nggak bisa? Menurut aku nggak. Kategori menentukan arah harga ini kan di mana posisi harga belum terjadi. Iya betul. Ya kan, betul. Itu dulu kan poinnya. Kita sepakat di situ. Kemudian gimana cara kita bisa menentukan arah mau kemana dengan indikator, sedangkan indikator ini berjalan setelah arahnya sudah terjadi. Berarti kalau dari candlestick sudah terbentuk, indikator mengikuti gitu. Iya. Kan candlestick dulu, kemudian baru indikator. Makanya kalau ada trader yang pakai RSI misalkan, atau yang persilangan itu, atau persilang kawin atau persilangan cinta, juga itu dari zaman Nabi Zeki itu udah mulai tuh. Apa ya? Saya pernah dengar juga sih. Iya. Stokastik kalau nggak salah itu. Iya, saya pernah pakai sih itu. Dan ya endingnya kan ketika dia bersilang, peluang kita untuk entry lebih memungkinkan kan? Iya betul. Intinya kan itu. Jadi lebih kepada entry point. Karena kalau dia kita gunakan untuk menentukan arah, ya kita dapat arahnya mau kemana. Setiap kali indikatornya udah jalan. Udah running ya. Itu. Jadi kategori dapat menentukan atau membaca arah harga ke depan di mana posisi candle itu belum terbentuk, berarti kan kosong tuh. Posisi harga memang belum ada. Ya, belum ada, harga belum ada. Oke. Jadi lebih untuk hanya alat bantu itu entry alat bantu entry bukan untuk menentukan arah harga. Bukan buat nentuin arah harga. Sekalinya itu pun menurutku. Ya, time frame kecil, time frame besar sama aja. Nah, untuk indikator sendiri yang bagus itu apa sih, Bang? Aku kan banyak bisa rekomendasi, cuman gunakan indikator seperlunya aja. Kita tahu jam terbang kita ini udah tinggi, dinilai dari berapa banyak jumlah kita pakai indikator loh. Semakin banyak kita pakai indikator ya menunjukkan ya kita nggak berkelas tradingnya. Satu indikator aja cukup menurutku. Terkecuali gini, kalau aku lihat kalau ada trader yang menggunakan lebih dari 2 indikator, berarti dia gunakan indikator itu benar-benar untuk menentukan arah pasar gitu loh. Ada juga trader yang menggunakan hanya dengan 1 indikator aja misalkan. Berarti dia menentukan arah harganya dengan candlestick atau dengan chart, ya kan? Eksekusinya baru dengan indikator. Ya kan indikatornya kan indikasi. Makanya aku pernah bilang terlalu ringan banget analisa kita kalau kita menentukan arah harga itu hanya sebatas indikator gitu kan. Kemudian di DOM itu kenapa sih kita bisa menganalisa pasar jauh sebelum harganya terbentuk? Bahkan strukturnya bisa kita gambarkan. Ya, Ya itu kita ngambil dari 100% candlestick. Ngambil 100% dari chart pattern, ya kan? Berarti kalau misal mau digabungkan ataupun mungkin mau di combine dari candlestick ini untuk menentukan arah harga, sedangkan untuk kita mencari sub entry-nya dibantu dengan indikator. Itu sangat mungkin. Mungkin banget. Jadi langkah pertama yang trader bisa lakukan, kita mulai analisa untuk menentukan arah pasar mau kemana dulu nih. Itu pun tetap ada range-nya. Udah pasti. Timingnya juga harus ada. Jadi aku dapat informasi akan terjadi kenaikan kurang lebih kalau dalam hitungan jam 8 jam ke depan, 4 jam ke depan, 3 jam ke depan. Kemudian baru kita menentukan entry, itu bisa kita gunakan alat bantu kayak indikator A, indikator B, indikator C. Kalaupun kita nggak pakai indikator, kita masih bisa sebenarnya. Kita ambil konfirmasi itu dari candlestick. Ini sangat mungkin. Yang kuperhatikan kelemahan para trader ini dari sisi technical analysis itu nggak paham timing. Sedangkan timing ini number one banget tuh kalau udah di dalam pasar. Kita harus tahu waktu kapan kita mau entry,
kapan kita close. Nah, caranya gampang. Dalam satu periode, misalkan dalam satu periode 1 jam. 1 jam contoh. Dalam periode 1 jam itu, usahakan kita itu biarkan dulu harga itu berjalan selama 30 menit. Kemudian 30 menit setelah itu baru kita fokus untuk eksekusi. Karena berarti dalam satu periode itu, Bang, pasti polanya V, ya kan? Pola V atau pola A. Dalam satu periode 1 jam. Jadi satu periode yang aku maksud itu di semua periode. Jadi periode 1 jam, periode 30 menit. Yang pasti separuh dari satu periode itu pasti akan bikin V atau bikin A. Jam 8 misalkan. Pembukaan bisa aja turun, penutupan naik. Kalau dia pembukaan turun, penutupan naik, maka dia V nih. Ya kan? Kalau pembukaan naik, penutupan turun, maka dia A jadinya. Berarti kalau pakai line chart lebih kelihatan itu ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan kalau untuk bearish dia ngebaca body, untuk bullish dia ngebaca sumbu tuh kalau line chart tuh. Oh, berarti tetap dari candlestick ya? Ya, candlestick. Jadi kalau misal time frame kita bicara 1 jam, kita turun di time frame yang lebih kecil, secara otomatis pasti ngebentuk itu. Kalau nggak V atau A. Ya, itu kalau pola pembukaannya lebih rendah ya. Dan poinnya kan gini, kenapa harus kita pelajari itu? Agar kita tahu sewaktu kita entry, kita tuh dapat harga terendah. Berarti kalau dalam 1 jam kita tuh entry di pertengahan 1 jam berarti di 30 menitnya. Kalau di candle 15 menit itu candle 30 atau candle 45. Itu pun bisa di penutupan atau bisa di pembukaannya. Ya kan gitu. Jadi tergantung support di time frame kecil lah. Dan itu pun kalau kita menggunakan dibantu alat bantu indikator itu mungkin banget, bisa banget. Pasti kan banyak yang penasaran nih. Kasih contoh ya, indikator apa sih yang bisa untuk ngebantu itu? Jadi kalau kita bicara periode tadi V dan A tadi, sebenarnya itu pengganti daripada indikator, gitu loh. Jadi kalau kita nggak pakai indikator, berarti acuannya itu. Dan itu berlaku di semua periode tadi. Contoh periode weekly, Senin sampai Rabu itu bearish. Ya kan, Rabu sampai hari Jumat itu bullish, dia jadi V tuh. Ya kan gitu. Simpelnya gitu. Nah, untuk ngejar garis besarnya kan bullish berarti. Karena garis besar tuh adanya di penutupan. Pembukaan dari hari Senin tadi kan turun tuh. Sampai hari Rabu. Hari Rabu sampai Jumat dia naik. Berarti kan garis besar weekly bullish tuh garis besarnya. Nah, untuk entry bullish itu kita harus tahu hari dong. Timing dong. Timingnya berarti di hari apa? Oh, hari Rabu. Hari Rabu jam berapa? Kita harus tahu semua itu. Nah, timing ini yang nggak banyak dipahami dan nggak difokuskan sama trader untuk belajar analisa. Sedangkan timing itu number one daripada semuanya. Timing itu number one pokoknya. Jadi sama kayak kita main poli nih. Si toser kasih bola, si spikersnya ini udah lompat duluan posisinya. Bolanya baru mau naik. Akhirnya ya udah turun duluan dia. Jadi kuncinya indikator itu hanya untuk alat bantu. Intinya alat bantu untuk entry point. Gitu. Untuk menentukan arah harga sangat kecil dan bahkan tidak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kenapa banyak orang pakai ya? Kenapa banyak orang pakai itu untuk arah harga? Contoh? Ya itu juga kenapa banyak orang gagal pada akhirnya daripada yang berhasil. Secara teknikal. Ya. Ya kan, pada akhirnya ketika gagal nyalain indikator, nyalain mentor. Ujung-ujungnya kan gitu. Iya. Itu sudah hal-hal. Padahal simpelnya kalau si trader ini ngerti, namanya aja udah indikator, indikasi. Dan tujuan kita untuk mendapatkan sebuah signal dalam trading ini ya kita mengumpulkan indikasi sebanyak mungkin. Kan berarti kita mengumpulkan indikasi sebanyak mungkin, kita pakai indikator sebanyak mungkin. Enggak juga. Contohnya, untuk menganalisa arahnya mau kemana, kita mengambil indikasi sebanyak mungkin itu dari beberapa time frame misalkan. Ambil contoh dari 4 jam deh. Ya, intinya dari beberapa time frame. Time frame 1 jam, time frame 5 menit juga kita lihat, 30 menit juga kita lihat, sampai ke time frame 4 jam misalkan. Itu kan kita mengumpulkan informasi itu. Indikasi-indikasi apa yang akan terjadi di harga yang belum terbentuk ini. Itu langkah pertama tuh. Langkah kedua, setelah kita mendapatkan informasi arahnya mau kemana, barulah kita gunakan indikator. Indikator ini untuk mempertegas dari analisa candlestick kita tadi. Ya kan? Misalnya kita dapat informasi sell, berarti akan membentuk sebuah resist dong. Ya, resist. Kalau kita lihat indikator tuh sudah ada di atas posisinya. Mau pakai indikator apapun tuh posisinya. Harga itu menuju ke atas berarti.
Mau Fibonacci, mau apapun segala macam, mau bakso aci apa, semuanya kayak gitu. Iya kan? Nah, tinggal keputusannya confirm dari indikator itu beda-beda, macam-macam kan. Indikator kayak stokastik mungkin nunggu dia bersilang dulu. Nah, ketika bersilang pun ini apa di persilangan yang pertama atau di persilangan atau yang kedua. Kadang kan terjadi sampai 3 kali loh. Ini kan metode-metode yang lahir dari pendapat-pendapat teman-teman ini sendiri. Kita nggak bisa ambil sampai ke sana gitu. Tapi untuk saran nih, pasti kan banyak yang penasaran juga Bang. Yang menurut Abang itu memang itu bisa atau presisi lah, kita bisa presisi. Karena kan di indikator sendiri kan bisa kita setting kan. Dari settingan-settingan itu kan pasti banyak orang yang kalau hanya ngikut ataupun dia nggak tahu persis fungsinya seperti apa. Oke, berarti pertanyaannya cara setup indikator. Setupnya seperti apa? Simpelnya mau pakai indikator apa aja, setup indikator itu bikin dia sekecil mungkin. Sekecil mungkin membaca periode. Gitu kan. Range-nya lebih kecil gitu atau gimana? Makanya di indikator itu kan selalu ada periode kan. Selalu ada periode panjang dan itu memang harus press posisinya. Jangan justru kita besarkan. Nah, yang banyak terjadi yang aku lihat justru dibesarkan. Contohnya gini. Periodenya itu kita setup jadi 90 misalkan. Ini tuh ngikutin ketinggian kerendahan harga loh. Makanya fungsi indikator ini cuma kita gunakan sebatas SND dan SNR aja. Jadi kalau dia kita besarkan, maka dia ngebaca periode yang besar. Sedangkan kita trading harian. Ya kan? Jadi solusinya ya memang di sepresisi mungkin gitu ya. Ya. Dengan seperti itu periode-periode kecilnya dibaca sama si indikator, periode besar pun kebaca sama indikator ini. Gitu. Itu udah sering aku bagikan sih. Untuk setupnya di TikTok juga ada itu. Untuk setup indikator ya. Setup indikator dari CCI, kemudian stokastik, ya kan. Dan itu lebih kepada entry point. Bukan untuk tentukan arah mau kemana, bukan. Jadi lebih kepada entry point. Contoh ketika harga ada di resisten, posisinya ini udah jenuh belum nih, ya kan? Makanya kita butuh indikator itu cuma buat memastikan entry point aja. Oke Bang, kemarin kita sudah bahas soal candlestick ya Bang ya. Tentunya kan pingin tahu juga cara kita untuk menganalisa candlestick itu seperti apa. Intinya gimana caranya kita ngebaca arah harga dengan candlestick. Cara menentukan arah harga dengan candlestick. Ada banyak nih. Yang pertama kita bisa pakai body candlestick. Tapi ingat, kita harus menggunakan hukum terbalik dari apa yang ada. Contoh, kalau di Google, semakin besar body candlestick, maka menunjukkan tren semakin besar juga. Semakin besar dan semakin kuat sesuai warnanya tadi. Jadi kalau keluar candle bullish yang besar, tandanya itu tren akan bullish besar banget. Ada kenaikan panjang. Sedangkan gini, hadir sebuah candlestick besar, ya betul, memang saat itu sedang terjadi tren bullish saat itu. Karena data candlestick itu data real time loh. Ya kan? Jadi setelah bullishnya nih keluar satu candlestick besar, bukan berarti tren itu akan bullish, enggak. Karena semakin besar candlestick tuh posisi harga tuh makin jenuh tuh. Semakin besar candlestick, harga semakin jenuh. Iya. Contoh, Abang bisa perhatikan di market itu, ketika mendekati area support, maka akan keluar bearish besar tuh. Namanya penutupan kan. Semakin dekat harga itu ke area support atau resisten tuh dorongan tuh makin kencang tuh. Nah, posisinya kayak gitu. Jadi kalau mau menentukan arah harga dengan body itu kita pastikan dulu yang pertama tetap nggak kemana-mana, single candlestick. Single candlestick ya. Nah biasanya setelah dorongan itu kuat atau hadir candlestick yang bodinya besar, kemudian baru diikuti single candlestick tadi. Nah, itu cara yang pertama. Jadi tinggal kalau posisinya di bawah ya kita buy, kalau dia di atas kita sell. Kemudian yang kedua, kita bisa gunakan sumbu. Kita lebih memprioritaskan menganalisa candlestick yang bersumbu dua. Pastikan dulu nih. Candlestick sumbu dua sama panjang atau? Intinya candlestick yang bersumbu dua. Harus bersumbu dua ya. Nah ini yang kita analisa. Yang kita cari kan pertanyaannya itu kan pasti candlestick yang mana ya, pokoknya kita prioritaskan candlestick yang bersumbu dua. Kalau udah jumpa candlestick yang bersumbu dua, ini lebih mudah sebenarnya. Lebih sangat gampang banget. Teori candlestick itu untuk bullish cenderung kita itu mengikuti sumbu, kalau bearish itu cenderung kita mengikuti body. Nah ini kebalikannya. Jadi untuk bullish ke sumbu. Kalau bullish sumbu, kalau bearish itu body.
Oke. Itu. Jadi kalau kita jumpa candlestick bullish, kemudian bodinya di bawah, sumbunya panjangnya di atas, ya itu indikasi akan ada kenaikan tuh ke depan. Kemudian kalau kita jumpa candlestick bersumbu dua sama panjang, bearish dengan bodi yang besar, tidak lama lagi ke depan. Oke, itu kode-kode di semua time frame. Itu udah lama tuh kubahas tentang itu. Dan itu bisa kita buktikan. Kita riset kan 9 tahun ya. Udah cukup lama lah ngeriset candlestick ini. Berarti kalau hadir candlestick bearish bersumbu dua sama panjang dengan bodi yang besar, dengan bodi besar. Itu nah, kadang kan begini, kita kan bingung.